Jangan cuma jadi karyawan di zaman sekarang. Kita tuh hidup di zaman yang berbeda dengan orang tua kita, di mana dulu orang tua kita tuh hidup hanya dengan menjadi karyawan dan gaji bulanan itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari makanan, pendidikan, tabungan, liburan, bahkan bisa membeli rumah. Cuman kalau di zaman sekarang kayaknya hal itu akan sangat sulit. Apalagi kalau kita hanya menggantungkan kehidupan kita di satu pekerjaan dan satu income. Hai, gue Harry. Hari ini kita bahas tentang kenapa cuma jadi karyawan di zaman sekarang ini itu bisa merupakan satu langkah yang paling beresiko untuk kesehatan finansial kita dan juga untuk keberlangsungan hidup kita. Kita semua tumbuh dengan keyakinan yang hampir sama, di mana orang tua kita tuh mengajarkan kepada kita kalau kita ingin hidup nyaman, hidup aman, itu kita harus punya pekerjaan yang stabil, yaitu menjadi karyawan, entah itu karyawan perusahaan ataupun karyawan pemerintahan. Karena dengan menjadi karyawan kita akan punya income yang bisa diprediksi, income yang selalu ada setiap bulannya. Dengan income itu harapannya bisa memprovide kita dan membuat kita tuh hidup lebih enak. Tapi pada kenyataannya di zaman sekarang apakah hanya menjadi karyawan itu merupakan pilihan yang masih dibilang aman? Kenapa? Karena pada kenyataannya akhir-akhir ini aja deh, beberapa tahun belakangan ini berapa banyak orang yang di-PHK atau dipecat secara massal oleh perusahaan-perusahaan yang kita pikir tuh dulu adalah tempat paling aman untuk bekerja. Perusahaan-perusahaan besar yang kita pikir nggak mungkin akan ada pemecatan secara massal, tapi pada kenyataannya hal itu terjadi. Dan pemecatan itu tuh kadang-kadang bisa sangat mendadak tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Lalu orang-orang yang selama ini mengabdikan diri mereka untuk perusahaan tersebut, yang selama ini hanya bergantung ke perusahaan tersebut harus memulai dari awal lagi, harus cari kerja dari awal lagi, bersaing dengan lulusan-lulusan yang mungkin memiliki titel tuh yang sama dan sekarang jauh lebih banyak memiliki skill yang sama atau bahkan ada yang memiliki pengalaman lebih baik dibanding orang-orang tersebut. Mereka harus mulai dari ground zero, dari awal lagi. Kalau seperti ini kenyataannya, apakah cuma jadi karyawan itu masih merupakan pilihan yang baik untuk kita bisa hidup secara nyaman? Belum lagi adanya kemajuan teknologi di mana sekarang itu banyak sekali teknologi otomatis, belum lagi AI yang memiliki kemampuan atau skill yang kita miliki. Jadi mereka tuh nggak butuh skill kita lagi di perusahaan tersebut. Mereka tuh bisa menggunakan teknologi tersebut untuk menjalankan apa yang biasanya kita lakukan dan mungkin dengan biaya yang lebih murah dibanding harus menggaji kita setiap bulannya. Belum lagi ada yang namanya opportunity cost, di mana opportunity cost itu adalah setiap jam kita menghabiskan waktu kita untuk membangun mimpi orang lain, tentu kita akan meninggalkan mimpi kita sendiri karena kita tidak punya cukup waktu untuk fokus ke mimpi kita. Fokus mimpi kita adalah membangun bos kita, membangun perusahaan yang kita bekerja di situ. Itu adalah salah satu opportunity cost yang kita berikan apabila kita hanya fokus menjadi seorang karyawan. Tentu sebenarnya menjadi karyawan itu bukan hal yang buruk. Gua nggak anti untuk jadi karyawan. Karena sebenarnya menjadi karyawan itu juga banyak sekali keuntungannya. Mulai dari penghasilan yang stabil, kesempatan untuk belajar, pengalaman profesional yang mungkin nggak bisa didapatkan dari tempat lain. Yang gue coba sampaikan di sini adalah kalau kita hanya berfokus dan menggantungkan hidup kita hanya menjadi seorang karyawan, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Kita tuh kayak naruh seluruh telur kita tuh di satu keranjang dan keranjang itu dibawa oleh orang lain di mana kita nggak punya kendali atau kontrol atas keranjang tersebut. Jadi kalau kita cuma jadi karyawan tanpa adanya
sampingan, side hustle, ataupun project untuk membangun mimpi kita, itu kayaknya akan sangat beresiko apabila kita sewaktu-waktu dihentikan dari tempat kita bekerja itu. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan kalau ternyata cuma jadi karyawan itu adalah suatu resiko untuk diri kita? Apa yang bisa untuk mengurangi resiko tersebut supaya kita tuh nggak cuma menggantungkan diri kita dari penghasilan seorang karyawan tersebut? Yang perlu kita paham bahwa kita tuh sebenarnya hidup di era teknologi. Di era teknologi ini memang benar banyak yang berubah, mulai dari pekerjaan yang makin susah, kemudian semuanya makin mahal, dan banyaknya teknologi baru yang bisa menggantikan kita sebagai karyawan, tapi juga di era ini tuh memberikan kesempatan baru kepada kita, opportunity baru kepada kita berupa perekonomian yang lebih terbuka dan lebih global. Di sini kita harus paham bahwa era sekarang kita tuh memasuki dari era perekonomian perindustrialan ke perekonomian kreator atau atensi atau attention economy, di mana zaman sekarang itu yang paling penting itu bukan lagi manufacturing, bukan lagi minyak, tapi zaman sekarang yang paling penting itu adalah atensi orang. Saat kita bisa menarik atensi orang atau perhatian orang, kita tuh bisa menginfluence atau mempengaruhi bagaimana orang tersebut mengambil keputusan. Entah itu keputusan dari keputusan yang kecil harian sampai keputusan untuk bagaimana mereka menghabiskan atau membelanjakan penghasilan mereka. Dengan begitu akan sangat banyak kesempatan terbuka untuk kita mendapatkan income dari kreator ekonomi ini tadi atau attention ekonomi ini tadi. Inilah kenapa banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan besar sekarang itu fokusnya lebih ke kreator dan atensi. Karena mereka paham siapapun yang bisa mengontrol atensi orang, atensi masyarakat, itu mereka bisa mengarahkan pergerakan ekonomi itu sendiri. Itulah kenapa sekarang tuh perusahaan-perusahaan yang memiliki valuasi besar itu bukan lagi perusahaan-perusahaan manufacturing, bukan juga perusahaan minyak, tapi perusahaan-perusahaan yang bisa mengontrol atau mempengaruhi atensi masyarakat. Contohnya apa? Netflix, Google, sosial media, entah itu Facebook, YouTube, TikTok, itu sekarang adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki evaluasi besar karena yaitu mereka tuh berlomba-lombanya untuk mempengaruhi atau menarik perhatian kita sebagai pengguna platformnya. Dengan mereka bisa mempengaruhi atensi kita, mereka tuh bisa mempengaruhi decision atau mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil dalam hari-hari kita. Nah, kesempatan inilah yang harus kita juga pakai atau ikut serta dalam ekonomi kreator ini. Sebenarnya nggak apa-apa kita tetap jadi karyawan, kita nggak resign, tapi kita mulai memahami, oh ternyata dunia itu mulai bergerak, yang tadinya perekonomiannya itu fokusnya tuh perusahaan-perusahaan besar, ternyata kita sebagai individu atau perorangan tuh bisa ikut andil di perekonomian yang baru karena barrier to entry-nya itu udah sangat rendah. Semuanya tuh bisa join, bisa ikut andil di perekonomian yang baru ini tadi. Jadi itu ya, intinya tuh zaman sekarang tuh memang benar kalau teknologi itu mudah sekali menggantikan kita sebagai seorang karyawan. Karena itulah kalau kita hanya menggantungkan hidup kita cuma jadi karyawan, itu sangat berisiko untuk kita. Tapi teknologi juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ikut andil di perekonomian dari sisi yang lain. Asalkan kita mau ikut andil dan mau ikut berpartisipasi dalam perekonomian yang baru ini. Jangan stuck di perekonomian yang lama, cara yang lama, atau game yang lama, di mana game yang orang tua kita ajarkan. Sedangkan banyak kesempatan baru yang terbuka, perekonomian baru yang terbuka yang bisa membuat kita tuh jauh lebih maju lagi dan tidak tergantung pada
pekerjaan dari perusahaan atau menjadi karyawan. Karena mau bagaimanapun saat kita menjadi karyawan, entah walaupun misalnya gajinya itu udah besar sekali, kita tuh nggak punya kontrol akan perusahaan tersebut. Jadi apa yang akan terjadi pada kita di perusahaan tersebut tuh kita nggak punya kontrol. Bisa sewaktu-waktu mereka menggantikan kita dengan teknologi yang ada, atau sewaktu-waktu memecat kita dengan alasan apapun itu, entah alasan efisiensi, entah alasan krisis ekonomi, entah alasan restructuring. Jadi kalau kita hanya bergantung pada itu, kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi pada diri kita ke depannya. Dan kalau sampai itu terjadi, itu bisa merugikan diri kita secara finansiali. Belum lagi kalau di zaman yang serba mahal ini finansial kita terganggu, tentu akan mengganggu kehidupan kita juga sebagai keluarga, sebagai masyarakat. Lalu kalau udah tahu nih, ternyata sekarang ada opportunity yang dinamakan kreator ekonomi, kemudian atau attention ekonomi itu tadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa ikut andil atau masuk dalam kreator ekonomi ini tadi, mendapatkan keuntungannya di kreator ekonomi atau attention ekonomi itu tadi. Yang perlu kita lakukan pertama, kita harus mengubah mindset kita, di mana mindset kita kan tadinya hanya menjadi seorang karyawan yang tadinya hanya berpikiran bahwa bekerja untuk mendapatkan penghasilan secara cepat kayak gitu. Di kreator ekonomi atau attention ekonomi itu biasanya nggak seperti itu. Untuk kita bisa mengumpulkan perhatian orang, mendapatkan atensi orang, itu biasanya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibanding kita melamar kerja, minggu depannya masuk, bulan depannya langsung dapat gaji gitu. Kalau di kreator ekonomi itu biasanya awal-awal kita tuh membangun reputasi kita dulu, membangun audiens kita dulu untuk sampai bisa kita mendapatkan penghasilan di perekonomian ini, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Cuma yang perlu kita ingat adalah saat kita membangun reputasi dan audiens di tahap awal, kita harus tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah investasi untuk masa depan, di mana reputasi atau audiens ini tidak dikontrol oleh perusahaan. Jadi nggak sewaktu-waktu orang tuh bisa mengambil reputasi kita. Kalau kita udah punya reputasi yang baik, reputasi atau personal brand itu akan tetap berada di diri kita. Dan itu yang akan membantu kita ke depannya. Kenapa audiens sama personal brand ini sangat penting? Karena saat kita punya audiens banyak, audiens yang percaya dengan kita, audiens yang tahu personal branding kita tuh baik, kita tuh bisa dipercaya, apapun yang ingin kita lakukan, misalnya punya bisnis yang baru ataupun punya usaha yang baru, itu akan sangat memudahkan kita, dan flow uang itu akan lebih gampang masuk ke kita karena kita lebih dipercaya sama orang-orang tersebut, dan kita juga punya audiens yang mereka siap menghabiskan penghasilan mereka untuk membantu kita lebih maju lagi. Jadi yang perlu kita ubah pertama adalah mindsetnya. Jangan berharap untuk bisa masuk andil di kreator ekonomi ini bisa tiba-tiba membangunnya dalam waktu semalam gitu, kayak tiba-tiba kaya gitu. Ini bukan sesuatu yang bikin lo kaya mendadak. Ini adalah ekonomi di mana lo harus membangun audiens, menarik atensi orang, dan membangun reputasi kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya apa? Setelah kita udah nih mengerti mindsetnya tuh apa, yang perlu kita lakukan selanjutnya, kalau kita adalah seorang karyawan, jangan buru-buru untuk resign dulu. Karena saat kita punya penghasilan yang stabil, kita tuh punya safety net. Jadi saat kita mencoba hal baru di kreator ekonomi ini dan belum punya traksi dari audiens, kita tuh masih bisa eksperimen, kita masih bisa mengambil resiko yang cukup banyak, sehingga kita bisa benar-benar mencoba mencari sesuatu yang benar-benar cocok sama kita dan punya waktu untuk bisa membangun audiens dan reputasi kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita lagi bekerja ya nggak usah resign terlebih dahulu gitu, kayak lakukan pekerjaan lo sebagai karyawan sebaik mungkin, tapi di sisi lain juga membangun personal brand, membangun audience itu tadi. Udah nih, kalau kita udah tahu mindsetnya apa, kemudian kita punya safety net dengan tidak buru-buru
resign terlebih dahulu. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah identifikasi skill kita atau kemampuan atau value yang akan kita bagikan kepada audiens itu tadi. Kalau misalnya lo adalah seorang lawyer ya, kan lo punya kemampuan untuk mengerti hukum lebih dalam dibanding orang lainnya. Mungkin lu bisa berbagi ilmu tentang hukum itu seperti apa. Misalnya lu adalah seorang dokter, lu bisa berbagi tentang ilmu kesehatan ke masyarakat. Intinya value yang lu tawarkan ke mereka, skill yang lu tawarkan, pastikan itu adalah sesuatu yang berguna buat mereka. Jangan sampai value yang lo tawarkan itu atau berikan ke mereka itu hanya omong kosong, nggak ada gunanya buat audiens. Karena saat lo memberikan value yang benar-benar berguna bagi mereka, itu akan membangun reputasi lo dan membangun audiens kita itu tadi. Kemudian kalau kita udah tahu value yang akan kita bagikan, kita sudah tahu permasalahan yang kita bisa solve dengan skill kita untuk audiens kita, yang paling penting itu kita harus konsisten. Biasanya pasti awal-awal kita nggak akan punya atraksi, awal-awal nggak banyak orang yang tahu tentang kita, awal-awal tuh nggak bisa melihat value kita yang kita tawarkan ke mereka. Cuman jangan berhenti di situ. Kalau kita tetap konsisten, kita usahakan terus-terusan memberikan value yang berguna buat mereka, cepat atau lambat mereka pasti akan mulai notice terhadap diri kita, dan disitulah akan akhirnya nanti mulai terbangun komunitas dan audiens yang akan benar-benar ingin mendengarkan suara kita. Nah, nanti setelah kalau misalnya kita sudah punya personal branding yang baik, kemudian kita sudah punya cukup banyak audiens, disinilah kita bisa mulai bereksperimen untuk memonetisasi. Memonetisasi itu ya gampangannya mendapatkan uang dari konten kita itu tadi. Dan untuk di kreator ekonomi ini tadi sebenarnya banyak sekali kesempatan monetisasi ini tadi. Bisa dari brand deal, bisa kita membangun usaha sendiri, bisnis sendiri dengan menjual produk kita ke audiens kita. Itu bisa dilakukan banyak sekali di kreator ekonomi ini tadi. Nanti disesuaikan dengan karakter kita sama brand kita aja. Jadi itu tadi ya, kalau kita hanya berpikir kita itu hanya seorang karyawan dan menggantungkan hidup kita hanya dari penghasilan seorang karyawan, itu kayaknya akan sangat merugikan kita ke depannya. Karena kita tuh gampang sekali digantikan sama teknologi baru, apalagi ada AI di zaman sekarang. Belum lagi sekarang tuh semuanya serba mahal dan pekerjaan baru itu serba sulit. Jadi kalau kita sewaktu-waktu diberhentikan dari perusahaan kita, sewaktu-waktu nggak dilanjutkan kontrak kerjasamanya, dan kita nggak punya safety net itu tadi, itu bisa membahayakan untuk kesehatan finansial kita itu tadi. Semoga membantu. Share ke teman kalian yang butuh video ini. Jangan lupa like and subscribe, and see you in the next video guys. Bye.